Ada seorang wanita yang menikah dengan seorang pria. Namun dia sangat malang karena nampaknya dia salah memilih laki-laki. Pria ini sangat kejam, ya, sangat abusive. Dia sering memukulnya, menghina dia, dan memperlakukan dia dengan sangat buruk. Ya. Wanita ini pun hidupnya sangat menderita. Dia merasa seperti tawanan perang, atau dia bahkan merasa seperti seorang budak. Nah, singkat cerita, kisah ini berputar dengan drastis, teman-teman. Si suami meninggal karena kecelakaan. Ya. Dan beban yang begitu berat yang ditanggungnya pun terangkat pada waktu itu juga. Namun cerita ini adalah cerita yang memiliki ending yang gembira. Karena wanita ini menikah lagi. Dan suami yang kedua sangat mencintai dia, sangat mengasihinya, dan memperlakukan dia seperti seorang princess. Nah, yang menarik dari mendiang suami yang pertama adalah dia begitu teliti, ya, dan dia begitu detail, sehingga setiap hari dia memberikan daftar tugas yang panjang kepada wanita ini. Dan dia mengerjakan daftar tugas itu, bahkan ketika dengan suami barunya. Dan dengan suami barunya, mereka karuniai anak. Dengan yang pertama tidak ada anak, mungkin karena dia stres, ya. Nah, yang menarik adalah ketika dia membaca lagi daftar tugas yang mendiang almarhum suaminya berikan, kali ini dia tidak merasa terbebani, teman-teman. Pekerjaannya sama, bahkan lebih berat dengan suami yang kedua karena punya anak, tapi beban emosinya hampir tidak ada gitu. Dia merasa plong, dia merasa bahagia, dia merasa rileks ketika mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ya. Tugas yang sama bisa terasa begitu ringan ketika dia happy mengerjakannya, tapi tugas tersebut bisa merasa begitu berat ketika dia tidak happy mengerjakannya. Nah, dalam sesi kelas inspirasi kita kali ini, teman-teman, kita akan membahas kecerdasan emosional. Bagaimana kecerdasan ini bisa sangat membantu kita untuk menikmati kualitas hidup dan bekerja yang lebih baik. Ya, selamat bergabung di channel kita. Saya Randy Budi. Oke, teman-teman. Kita akan mulai materi cerdasan emosi kita ini. Pertama-tama dengan mengapresiasi dua orang suhu saya, guru saya yang bijaksana, Pak Arfan Radiansyah, motivator happiness, dan Antonio Martin, the best EQ trainer. Oleh karena pencerahan mereka, saya bisa sharing materi saya hari ini. Ya. Saya mau mulai dulu dengan sebuah pengalaman membeli kipas angin, teman-teman. Membeli kipas angin. Saya waktu membeli kipas angin ini, teman-teman, saya happy banget. Karena di volume 1, volume yang paling rendah, itu anginnya kenceng, teman-teman. Anginnya itu sejuk gitu, enak. Ya. Tapi setelah beberapa waktu berlalu, saya harus masuk ke level 2, ya, volume yang 2, untuk mendapatkan hasil seperti volume 1 ketika saya baru membelinya gitu. Jadi ada semacam penurunan daya kerja dari kipas angin ini. Ya. Tapi setelah saya teliti, kenapa gitu? Apakah ada kerusakan? Apakah mesinnya mulai melambat? Ternyata tidak, Mas. Tahu nggak? Apa yang membuat kipas angin ini seperti itu? Ternyata ada kotoran, teman-teman. Ternyata ada banyak debu, ya, dan di pusat dari roda tersebut ada kumparan benang yang kesedot oleh kipas ini, yang kemudian menghalangi, ya, daya dorong dari mesin untuk menghasilkan angin yang menyejukkan. Jadi tidak ada masalah dengan mesinnya. Yang ada masalah adalah pada kotoran yang menumpuk dan menjadi beban tambahan pada kipas tersebut, yang akibatnya membuat kinerja kipas itu menurun. Nah, ini adalah ilustrasi yang cocok untuk menganalogikan diri kita, ya, happiness level kita. Ya. Ketika happiness level kita tinggi, ya, seolah-olah kita adalah kipas yang tidak punya banyak masalah, ya, maka energi kita, fokus kita, ya, kinerja kita pun akan luar biasa, betul ya. Tapi kalau kita di
dihambat oleh masalah seperti benang tadi atau kotoran tadi, happiness level kita akibatnya rendah, maka fokus kita, kinerja kita, ya, akan terpengaruh, akan menurun. Kira-kira masuk akal ya teman-teman seperti itu ya. Oke. Nah jadi kalau begitu, apa yang digambarkan seperti faktor-faktor penghambat nih, yang mengurangi level happiness kita, sehingga performance atau energi kita menjadi berkurang. Nah sebelum kita bahas, saya ada satu laporan hasil sebuah survei yang luar biasa tentang bagaimana dampak kalau orang mengerjakan tugas-tugas dengan happy gitu. Ya. Jadi yang pertama nih dikatakan bahwa hampir 300.000 orang di Amerika yang disurvei membuktikan bahwa orang yang happy, yang bahagia, itu gajinya lebih tinggi, kedudukannya lebih mudah dipromot oleh orang lain, lebih sukses dalam pekerjaan, lebih sukses dalam perkawinan, kesehatan, pertemanan, dan bahkan usianya lebih lama daripada orang yang bawaannya kurang happy. Dan kalau dia adalah seorang tenaga penjual, dia bisa menjual 50% lebih banyak daripada rekan-rekan yang biasa-biasa saja, gitu ya. Karyawan yang lebih bahagia lebih jarang mengambil cuti sakit, ya. Dan dokter yang lebih bahagia lebih akurat dalam membuat diagnosa, dan pasangan yang lebih berbahagia lebih lama dan lebih sehat hidupnya. Jadi kita bisa melihat pengaruh mood kita, pengaruh happiness terhadap kinerja kita, terhadap kehidupan kita. Nah, kita kembali ke permasalahan yang tadi saya utarakan di awal. Hal-hal apa yang menjadi beban atau putaran benang tadi yang membuat happiness level kita berkurang sehingga energi kita, kinerja kita jadi terpengaruh. Ibaratnya itu mungkin seperti banjir, teman-teman. Beban itu seperti banjir gitu. Kalau banjirnya masih mata kaki, kita mungkin bisa mengatasinya. Tapi kalau sudah sepaha, seperut, seleher, kita pasti akan kewalahan begitu. Nah, masalah-masalah apa saja yang bisa membuat energi kita jadi berkurang, gitu ya. Yang pertama, otomatis masalah rumah tangga. Ya. Bayangkan Anda mau berangkat bekerja, pagi-pagi lagi asik menikmati makan pagi, gitu ya, dan secangkir kopi. Kemudian pasangan Anda mengatakan bahwa guru di sekolah ingin bertemu dengan kita, orang tua. Karena anak prestasinya menurun, ulangannya jelek, dan dia berkelahi dengan temannya. Itu pasti mempengaruhi level kebahagiaan kita pagi itu. Atau kita mendapat laporan orang tua kita, ya namanya juga orang tua ya, sudah mungkin kurang awas, ya, kurang bisa melihat, jatuh, terpleset, atau pulang dari pasar diserempet, akhirnya sakit, itu jadi pikiran ya. Atau pasangan kita belanja online dan akhirnya uangnya ditipu, dan berbagai macam soalan gitu ya. Jadi kita tuh bangun pagi kan ibaratnya tuh baterai kita tuh kan harusnya full ya. Tapi belum apa-apa di meja makan masih pagi, ya, pikiran masih plong gitu. Baterai kita sudah mulai berkurang nih gara-gara problem-problem yang terjadi. Belum lagi berangkat ke tempat kerja. Wah, perjalanan itu kan juga lumayan menyita perhatian dan menyita. Perjalanan itu kan kadang menyebalkan ya, macetnya, debunya, perilaku orang yang tidak tertib lalu lintas, itu juga bikin kita kesel gitu. Terus sampai di kantor nih, sampai di perusahaan nih, waduh ya, kalau kita ketemu sama atasan yang nyebelin ya, atasan yang maunya, atasan yang pokoknya, atasan yang nggak mau tahu, atasan yang cuma merintah doang. Ini saya sebut atasan yang bersifat vampire ya, vampire boss. Bos-bos seperti itu yang mengisap energi Anda gitu. Ya. Jadi atasan itu kan harus jadi charger ya. Kalau bawahan ngeluh mah masih wajar lah, namanya juga bawahan kan. Tapi atasan itu kan harus bisa ngasih dorongan gitu, motivasi gitu, energi gitu. Kita kayak ngecas gitu kalau ketemu dia ya. Bukan malah dia yang nyedot energi kita gitu. Tadinya kita riang, gembira, ya. Begitu ketemu dia langsung bete, langsung ceriaan kita menjadi
hilang gitu. Kalau kita ketemu atasan seperti itu, agak berat teman-teman untuk tetap menjaga level happiness kita tetap tinggi. Ya. Belum lagi ketemu anggota tim yang sukanya mengeluh, sukanya mengghosting, ya, pengaruhnya buruk, ya, office politics, ya, waduh ini juga sangat menyerap energi kita ya. Belum lagi pelanggan yang marah-marah, yang komplain, yang mengeluh, waduh, ya. Semua itu benar-benar bisa membuat energi kita menjadi sangat terkuras, ya. Maka bisa dibayangkan sampai di rumah baterai emosi kita sudah tinggal berapa, gitu, ya. Atau bisa dibayangkan energi kita kalau kita pakai ilustrasi kipas angin itu berapa banyak itu beban tumpukan-tumpukan kotoran benang yang tersedot olehnya yang kemudian mengurangi energi kita. Ini pasti berpengaruh kan. Maka pertanyaannya adalah dalam sesi kita hari ini, bagaimana kita bisa mengelola penghalang atau penghambat ini, ya, sehingga kita bisa tetap punya level energi yang tinggi, ya, level happiness yang tinggi, akibatnya level energi kita juga akan tinggi. Bagaimana caranya? Nah, ini yang mau kita bahas dalam kesempatan sesi inspirasi kita kali ini. Ada beberapa tips, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman maupun untuk saya. Ya. Oke. Tips yang pertama, kita harus tahu batas kita. We have to understand. We can only do so much. Kita harus menyadari bahwa kita itu sebagai manusia terbatas. Kemampuan kita, kapasitas kita itu hanya bisa sekian saja begitu, ya. Ketika beban itu melebihi kapasitas atau kemampuan kita, otomatis kita pasti akan drop. Itu sudah pasti, ya. Jadi kita harus mengerti batas kita di mana, ya. Jangan sok-sokan mengatakan saya bisa, saya kuat, saya sanggup. Ya nggak apa-apa sih kalau Anda rasa sangat percaya diri ya. Tapi bahkan manusia sempurna pun, Yesus Kristus pun atau Nabi Isa, ya, dia juga mengakui begitu bahwa dia dalam beberapa kesempatan, khususnya dalam masa-masa yang kritis sebelum kematiannya, dia mengharapkan ada dorongan gitu, ada motivasi gitu, ada dukungan dari teman-temannya. Gitu. Jadi bahkan Yesus pun mengakui bahwa dia itu butuh orang lain gitu, yang dukung dia gitu ya. Bukankah kita itu tidak bisa sukses sendirian? Pasti di balik suksesnya pria atau wanita ada orang-orang lain yang mendukung dia. Jangan terlalu terbebani dengan berpikir bahwa saya sendirian. Ya. Kan kita butuh teman. Kalau kita terlalu yakin bahwa semua itu harus kita yang selesaikan, mana peran Tuhan gitu? Di mana iman kita gitu kan? Tuhan bilang, aku akan membantumu, aku akan memegang tangan kananmu, aku akan menuntunmu, aku akan mendengarkanmu, kan begitu? Ada dukungan dari Tuhan. Jadi sadarilah bahwa kita itu terbatas. Kita butuh orang lain, kita butuh Tuhan, kita butuh tim. Makanya tim artinya together achieve more. Ya, kita butuh dukungan dari orang lain. Tidak ada seorang pun yang sukses sendirian. Kalau kita sukses sendirian, kita mencapai puncak prestasi sendirian, oh betapa kesepiannya kita. Kita ingin sukses bersama dengan orang. Jadi tips yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini ada batasnya gitu. Ya. Kita ini butuh dukungan bantuan orang lain. Jangan kita selesaikan semuanya sendiri. Ya. Ini akan sangat membebani pikiran dan perasaan kita, dan it's not fair for everybody. Ya. Oke, yang kedua. Karena tips yang kedua nih, karena kita menyadari bahwa there is only so much we can do, ya, maka energi kita, fokus kita, ya, harus kita pusatkan pada hal-hal yang penting, kan begitu, ya. Jadi artinya hal-hal yang tidak penting kita delegasikan. Nah, ini akan kita bahas di poin nomor 3. Tapi poin nomor 2, kita harus nyadari bahwa energi kita yang terbatas ini harus kita
gunakan untuk mengerjakan hal-hal yang penting. Nah, ini menarik dari pengalaman Einstein dan Steve Jobs. Kalau teman-teman saya minta membayangkan Einstein, mungkin Anda akan membayangkan ya orang tua rambutnya acak-acakan dengan mantel baju hangatnya yang warna coklat, ya. Atau Steve Jobs, ya, baju hitam lengan panjang, baju sampai di leher, celana jeans dan sepatu skate. Itu trademark mereka. Oke. Tapi apa yang menarik dari dua orang itu? Yang menarik adalah mereka tidak menghabiskan energi mereka untuk memikirkan pakaian apa yang mereka mau pakai. Supaya apa? Supaya mereka fokus ke yang lebih penting begitu. Saya juga mendengar Barack Obama katanya seperti itu. Dia tidak mau pusing dengan pakaian, dasi, jas, ya. Biar orang lain yang ngatur gitu. Ya. Jim Rohn, seorang filsuf yang ternama, pernah memberikan tips, ya. Katanya tugas-tugas yang sifatnya rendah, ya, sifat-sifatnya sehari-hari gitu ya, itu jangan kita yang kerjakan gitu, ya, sayang gitu ya. Biarkan energi kita fokuskan ke hal yang lebih menghasilkan. Jadi kalau masih bisa kita outsource, ya, masih bisa kita delegasikan. Gitu. Apakah perlu kita mungkin di rumah tangga ratangan gitu, supaya tidak terlalu pusing dengan makan apa atau masak apa gitu ya. Udah ratangan aja. Laundry saja biar nggak pusing mikirin gimana baju ya. Mungkin outsource aja kalau ada orang yang datang dan membersihkan rumah. Ya. Jadi dengan adanya cara seperti ini ya, maka kita bisa lebih fokus ke apa yang lebih menghasilkan gitu. Ya. Jangan takut keluar uang kecil, xiao qian bu qiu, ta qian bu ru ya. Uang kecil nggak mau keluar, uang besar nggak akan datang gitu. Jadi memang harus ada balancing situ. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, kita harus tahu di dalam pekerjaan, kita harus tahu yang mana yang adalah ABC kita. Ini masih ada hubungannya dengan prioritas. Yang manakah ABC kita? Brian Tracy mengatakan dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, kita punya A, B, C, D, E. Ya. Nah, D adalah delegate, E adalah eliminate. Nah, saran dari Brian Tracy adalah mengatakan, kadang yang kita lihat sebagai ABC, prioritas pekerjaan kita belum tentu dianggap prioritas pekerjaan oleh pimpinan. Jadi kita harus ngobrol nih dengan atasan, Pak, Bu, kira-kira yang mana yang harus saya prioritaskan? Your ABC, kata Brian Tracy, is why are you on the payroll? Jadi ABC ini adalah alasan utama mengapa Anda dibayar. Ya. Jadi apa tugas utama Anda yang harus Anda yang mengerjakan dan tidak boleh orang lain? Apa tugas-tugas yang bisa diwakili ke orang lain? Apa yang tidak? Fokuslah pada yang tidak bisa diwakili oleh orang lain. What is your ABC? What is your priority? Gitu, ya. D, delegasikan orang lain. E, eliminate, singkirkan. Nah, hal-hal yang penting itu tergantung tempat, ya. Hal-hal yang penting tergantung tempatnya. Kalau kita berada di tempat kerjaan, otomatis yang menjadi penting adalah pekerjaan kita. Otomatis dong, akibatnya rumah tangga secondary, hal yang kedua, ya. Kenapa rumah tangga hal yang kedua? Karena kita berasumsi yang di rumah sudah ada yang ngurus. Pasangan kita kalau dia tidak bekerja, opa atau oma, ya, atau pengasuh, gitu. Ya, itu sudah ada yang ngurus. Jadi udahlah kita fokus ke pekerjaan. Ini penting sekali karena ya dapur tergantung dari sini. Maka sangat tidak fair kalau misalnya pasangan kita yang ada di rumah mengganggu kita yang bekerja dengan mengeluhkan hal-hal yang terjadi di rumah. Misalnya dia nelfon, anakmu nggak mau makan, anakmu nggak mau mandi, anakmu nggak mau belajar. Waduh, ini kan
Kasihan gitu ya. Sudah bekerja itu bebannya berat, ditambah lagi dengan beban di rumah yang mestinya tidak perlu dipikirkan pada waktu itu gitu. Karena menganggap yang di rumah is capable, mampu menyelesaikan problem yang ada di rumah. Let me think, let me work. Gitu ya. Jadi when you are at work, work gitu. Ketika bekerja, kerjalah, jangan bermain. Ini dia. Ketika bekerja, bekerjalah dan jangan bermain, jangan ngobrol, jangan nimbrung kelamaan. Akibatnya apa? Tugas-tugas tidak selesai, akibatnya tugas-tugas dibawa ke rumah. Sehingga yang ada di rumah itu cuma badannya doang, tapi pikirannya, hatinya di pekerjaan. Kenapa? Tidak bisa mengatur waktu dengan baik sehingga pekerjaan tidak tuntas. Masuk akal ya? So when you work, work. Gitu, ya. Nah, sampai di rumah, when you play, play. Gitu. Ketika kita di rumah, asumsi kita yang di rumah itu prioritas. Pekerjaan menjadi secondary. Secondary. Ya. Berarti ada persetujuan antara diri kita dengan pimpinan bahwa kalau sudah di rumah, WA, telepon, email, itu akan kita bahas di waktu nyamannya kita. Oh, namanya juga di rumah, harus siap dong. Ditaruh dalam posisi secondary. Gitu ya. So when we are at home, kita at home beneran gitu. Kita appreciate quality time bersama keluarga gitu. Ya. Jadi jangan asik dengan sosial media sendiri, nggak apa-apa sih. Kita kan semua butuh hiburan ya, bener. Tapi berapa lama? Iya kan? Berapa lama gitu. Jangan berjam-jam. Akibatnya kita tetap bersama dengan keluarga, dengan pasangan, tapi kualitinya tidak ada karena masing-masing sibuk sendiri. Ya kita mungkin bisa mengatakan jam sekian, tapi jam sekian adalah waktu sosial media. Habis itu kita harus ngobrol gitu ya dengan keluarga dan dengan pasangan sehingga hubungannya dekat. Karena apapun yang terjadi di rumah pengaruhnya ke tempat pekerjaan. Apapun yang terjadi di tempat pekerjaan pengaruhnya di rumah. Kedua hal ini akan saling berkaitan. Jadi keluarga hargai kita yang bekerja di kantor, yang di kantor hargai kita yang bekerja di rumah. Oke ya. Jadi tips yang ketiga adalah prioritas. Ya, tips yang ketiga tahu mana yang bisa disecondary-kan karena prioritas bergantung pada tempat kita. Oke. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah buat rencana. Ya, buat agenda, buat rencana. Ya. Kalau bahasanya Seven Habits katanya masukkan batu-batu besarmu di situ. Ya, booking kalender Anda buat rencana. Kalau pakai bahasanya Brian Tracy, dia menulis buku yang namanya Eat the Frog. Eat the Frog itu artinya kita harus tahu tugas-tugas mana yang sangat menyita energi kita. Ya, kalau kita lihat Eat the Frog ya lucu ya, makan kodok itu ya. Karena kodok ini karena Brian Tracy kalau kita nggak segera makan, ngeliatinnya aja itu sudah sangat menguras energi gitu. Udah capek duluan gitu ya, udah bete duluan gitu. Pernahkah teman-teman punya satu pekerjaan yang Anda tunda dan tunda dan tunda? Karena Anda sebel dengan pekerjaan itu gitu. Nah maksudnya Eat the Frog adalah kita justru harus pertama-tama kerjakan itu dulu gitu. Karena kalau kita tunda-tunda, ya memikirkannya saja sudah menguras tenaga. You might as well just do it gitu. Jadi kita kerjakan saja, kita selesaikan saja. Begitu itu selesai, kita merasa sangat lega. Ya. Kita merasa sangat lega karena yang gede ini seperti kodok ini udah kita selesaikan. Sisanya adalah yang kecil-kecil gitu. Nah, dengan demikian kita harus tahu ritme tubuh kita itu seperti apa. Harus tahu. Kita harus tahu yang mana, kapan kita merasa diri kita ini perform dengan baik. Ya. Kapan kita bisa merasa diri kita perform dengan kurang prima. Kapan high-nya kita, kapan low-nya kita. Kita harus tahu. Ya. Jangan sampai ketika kita pada peak performance badan kita mengerjakan hal-hal yang sepele. Ya. Demikian pula jangan sampai ketika kita berada pada low performance kita mengerjakan hal-hal seperti kreativitas gitu. Nggak bisa.
Ya, ikuti kemana ombak berlari. Ya, ketika ombak berlari, kita bisa naik ke atasnya dan berselancar. Artinya ketika kita merasa tubuh kita pada peak performance, pada jam-jam tertentu, setiap orang tentu beda-beda, kerjakan tugas-tugas yang paling penting. Lakukan kreativitas, buat hasil-hasil yang memuaskan, gitu ya. Lalu pada downtime, waktu-waktu yang kurang efektif, lakukan tugas-tugas administrasi, seperti membalas email, WA, nelfon pelanggan, chit-chat, menjaga pergaulan dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita perlu mengerahkan energi kita, ya, untuk menaklukkan tugas-tugas yang sangat menguras energi kita. Itu adalah yang keempat. Yang kelima tipsnya adalah lakukan. Gitu. Jangan ngomong doang, jangan teori doang, tapi lakukan. Gitu ya. Ketika kita melakukan apa yang kita rencanakan, jangan lupa untuk memberikan reward, memberikan hadiah untuk diri kita. Ya. Misalnya ketika kita bisa menelpon pelanggan, hadiahi diri kita dengan segigit biskuit. Ya, ketika kita bisa menulis, saya menulis artikel, saya menulis, dan saya bisa menikmati secangkir kopi, atau menikmati biskuit, atau menikmati hiburan. Jadi, bekerjalah dengan ritme bekerja yang tepat, gitu ya. Jadi, disarankan kita tuh bisa fokus itu katanya selama, ya orang beda-beda sih, tapi kurang lebih mungkin 60 menit, ya 60 menit sampai 1,5 jam, ya. Lalu kita break 15 menit, kita mulai lagi, ya 60 menit atau 90 menit kita break. Kita lakukan berapa kali, ya, dan kita memanfaatkan waktu prima kita, di mana kita benar-benar sangat fokus, kreatif, dan punya energi yang berlimpah untuk mengerjakan dan membuat hasil-hasil karya yang. Jadi mudah-mudahan dari sesi ini kita bisa belajar agar kita tidak terlalu dilahap dengan masalah. Ya. Karena kalau masalah seperti banjir tadi sudah sampai ke leher, kita akan benar-benar kewalahan. So mudah-mudahan dengan melakukan 5 tips ini, ya, ada pemahaman baru yang kita bisa sharing ke pasangan kita, ke keluarga kita. Sehingga masing-masing di antara kita punya komitmen untuk saling memberikan privacy, memberikan jarak, dan mendukung satu sama lain, sehingga mereka bisa tampil semaksimal mungkin, dan energi yang mereka hasilkan bisa total, karena level happiness mereka, level kebahagiaan mereka pun tinggi. Demikianlah dari saya, terima kasih sudah mengikuti sesi inspirasi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan ada ide-ide atau pencerahan baru yang bisa kita share ke teman-teman kita, ke orang-orang. Ya. Thank you for watching, saya undur diri.